Perkenalkan, nama saya Ersa Surai dengan NIM FA 118037, Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Tingkat Kepadatan Jentik Nyamuk Aedes aegypti sebagai faktor demam berdarah dengue di wilayah kerja unit pelaksana teknis Kesmas Blabatu 1 tahun 2018. Penulis Anak Agung Istri Inten, Inyoman Purna, dan Nenga Notes. Jurnal Kesehatan Lingkungan, volume 9, nomor 1, halaman 63-72, tahun 2021. Dengan latar belakang, DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue, ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit DBD merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di dunia, khususnya di Indonesia, yang terletak di Khatulistiwa. Berdasarkan data Direktorat Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Kementerian Kesehatan, menyebutkan hingga akhir Januari tahun 2016, KLB penyakit DBD dilaporkan ada di 9 kabupaten, di mana salah satunya adalah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pada bulan Januari tahun 2015, kasus DBD di Kabupaten Gianyar sebanyak 216 kasus. Jumlah ini meningkat 52% daripada kasus yang terjadi pada bulan Januari tahun 2014 sebanyak 142 kasus. Jumlah kasus DBD di Puskesmas Blabatu 1 tahun 2016 termasuk ke dalam 10 besar kasus tertinggi di Kabupaten Gianyar, yaitu sebanyak 195 kasus. Tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kepadatan jentik nyamuk Aedes aegypti sebagai faktor demam berdarah dengue di wilayah kerja Upate Kesmas Blabatu 1 tahun 2018. Metodologi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Upate Kesmas Blabatu 1 yang terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Medahan, Desa Keramas, Desa Pering, Desa Belega, dan juga Desa Bona. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat. Nilai yang didapat di masing-masing variabel dibandingkan dengan kategori berdasarkan larva indeks. Hasil dan pembahasan, hasil dari jumlah rumah positif jentik di wilayah Upate Kesmas Blabatu 1 adalah 16 rumah, di mana desa yang paling banyak terdapat jentik adalah di Desa Keramas dan Desa Pering, yaitu masing-masing 4 rumah dengan perhitungan nilai host index di wilayah Upate Kesmas Blabatu 1 adalah 16%. Desa Pering dan Desa Keramas adalah desa yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sehingga berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan jentik. Hasil dari jumlah kontainer yang positif jentik adalah 16 kontainer dari 201 kontainer yang diperiksa. Dari hasil pengamatan, jentik didapatkan kontainer yang paling banyak ditemui jentik nyamuk adalah kontainer bak mandi dan juga bak dapur, di mana kontainer ini terdapat di dalam rumah. Kemudian hasil dari Bruto Index di wilayah kerja Upate Kesmas Blabatu 1 adalah 16%. Di mana apabila suatu wilayah mempunyai BI lebih dari 50%, maka mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya penularan. Sedangkan apabila BI kurang dari 50%, maka wilayah tersebut mempunyai risiko rendah terjadi penularan. Nah, berdasarkan data didapatkan nilai BI adalah 16%. Jadi didapatkan wilayah memiliki risiko rendah terhadap terjadinya penularan. Kemudian didapatkan angka bebas jentik nyamuk di wilayah kerja Upate Kesmas Blabatu 1 adalah 84%. Hal ini termasuk wilayah berisiko karena memiliki nilai kurang dari 95%. Di wilayah kerja Upate Kesmas Blabatu 1 termasuk wilayah yang berisiko. Hal ini didukung dengan jenis tempat penampungan air masyarakat banyak yang permanen, misalnya bak mandi dan bak dapur, di mana pada saat survei ditemukan sebesar 57,2% penampungan
yang diperiksa merupakan bak mandi atau bak yang permanen, sehingga jika tidak diperhatikan atau dibersihkan secara rutin, jentik akan lebih mudah untuk berkembang. Kemudian hasil dari larva indeks didapatkan nilai density figure atau tingkat kepadatan jentik nyamuk di wilayah kerja UPT Kesmus Batu 1 berada pada nilai 3, yang berarti wilayah memiliki kepadatan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah kerja UPT Kesmas Batu 1 memiliki penularan DBD yang masih potensial di daerahnya. Banyak faktor yang menjadikan wilayah UPT Kesmus Batu 1 masih dalam kategori kepadatan sedang. Di antaranya terdapat 16 rumah yang positif jentik, serta ditemukan kontainer yang positif jentik, di mana yang paling banyak adalah bak mandi dan juga pada bak dapur. Kemudian untuk kelebihan dari jurnal ini, yaitu menggunakan kata-kata yang tepat dan baku. Pembahasan dalam jurnal ini juga dibuat secara singkat dan padat, sehingga pembaca juga mudah untuk memahami isi jurnal tersebut, serta menyertakan referensi. Untuk kekurangannya, kajian teori dan metodologi yang digunakan belum dijelaskan secara rinci. Untuk kesimpulannya sendiri, jumlah rumah positif jentik di wilayah Kabupaten Kesmas Batu 1 adalah 16 rumah, di mana desa yang paling banyak terdapat jentik adalah di Desa Kramas dan Pering, yaitu masing-masing 4 rumah. Nilai CI yang didapatkan adalah 8%. Diketahui jumlah kontainer yang positif jentik adalah 16 kontainer dari 201 kontainer yang diperiksa. Untuk nilai BI di wilayah kerja UPT Kesmas Batu 1 adalah 16%. Didapatkan angka bebas jentik di wilayah kerja UPT Kesmas Batu 1 adalah 84%. Hal ini termasuk di wilayah beresiko. Kemudian didapatkan nilai DF atau tingkat kepadatan jentik nyamuk di wilayah kerja UPT Kesmas Batu 1 berada pada nilai 3, yang berarti wilayah memiliki kepadatan sedang. Sekian review jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat.